Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, penuh dengan membawa hikmah untuk kita semua, dan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya untuk bekal kita mendidik putra-putri kita di rumah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Qur'an yang akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 109 dan 110. Ayah bunda bisa bersama-sama menyimak, boleh dipersilakan membuka mushafnya. Surat Al-Kahfi ayat 109 sampai 110. Insyaallah akan dibacakan oleh Bapak Turmuzi Sari Tilawah dengan Ibu Nurjana. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri kebahagiaan, selalu Allah beri kekuatan untuk menghadapi segala cobaan. Kepada bunda-bunda yang lagi kurang enak badan atau lagi sakit, ayah bunda yang lagi nggak bisa hadir di sekolahan, mudah-mudahan Allah segera sehatkan, Allah segera sembuhkan, dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan ayah dan bunda juga kita semua di sini kita berniat untuk selalu memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita, untuk sekolah kita bersama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Salsabila, yakni Bapak Haji Andi Abdullah Saad SPDI NTB. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Komite Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Salsabila, Ibu Ela Nurlaila SPDI beserta jajarannya. Yang kami hormati para orang tua murid, ayah bunda Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Salsabila yang pada hari ini bisa mengikuti
adalah nikmat yang besar. Namun nikmat yang paling besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala masih menjaga iman kita. Mudah-mudahan iman kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di yaum akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai pengikutnya yang mudah-mudahan di yaumil kiamah kita mendapat syafaatnya. Ayah dan bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan orang tua murid sekaligus seminar yang dilaksanakan secara offline dan online setelah 2 tahun kita tidak bisa melaksanakan kegiatan ini dengan cara offline. Alhamdulillah pada hari ini di semester kedua kita bisa melaksanakannya. Kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang pada hari ini bisa hadir baik di sekolah ataupun melalui Zoom dalam rangka mengikuti kegiatan hari ini. Harapannya mudah-mudahan ayah dan bunda bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai, sampai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh sekolah. Sehingga ketika pulang dari sini ataupun di rumah bisa mengimplikasikannya kepada anak-anak yang ada di rumah. Selanjutnya kami berdasarkan data alhamdulillah ternyata orang tua di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Salsabila sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Data yang kami yang sudah masuk yaitu ada 29 orang tua yang ingin melaksanakannya secara offline dan ada 108 orang tua murid atau ayah bunda yang dilaksanakan dengan online dan 67 ada yang absen, mungkin ada berbarengan dengan kegiatan yang lain. Ini membuktikan bahwa orang tua ataupun ayah bunda di Mid Salsabila sangat membutuhkan informasi-informasi ataupun yang disampaikan oleh pihak sekolah dan juga dari para narasumber pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan tujuan kita adalah pertemuan orang tua murid di sini adalah untuk menjalin silaturahmi yang selama 2 tahun ini kita tidak ada pertemuan, kita tidak ada kegiatan dengan orang tua. Pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi ukhuwah antara orang tua dan juga kepada guru-guru di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Salsabila. Dan yang kedua, kegiatan yang kita laksanakan adalah seminar parenting yang akan disampaikan oleh Ibu Suri. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh Ibu Suri ini bisa bermanfaat ya, bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi anak-anak dan juga makin menambah kerjasama antara ayah dan bunda dan sekolah. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan oleh ketua komite, alhamdulillah Salsabila termasuk yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan ini sekali lagi bukan kerja keras dari kami, tentu ini dukungan dari ketua komite beserta jajarannya serta orang tua murid. Tanpa dukungan, tanpa bantuan tentu kegiatan pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini tidak berjalan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda dalam melaksanakan ataupun membantu dalam proses pelaksanaan
pembelajaran tatap muka di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Salsabila. Ayah, ya mudah-mudahan kita akan mengacu kepada Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan. Terus selanjutnya pada hari ini kami sampaikan juga terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh putra dan putri ayah bunda di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Salsabila. Insyaallah pada tanggal 11 Februari 2022 kita akan mengadakan lagi vaksin kedua. Ya, vaksin kedua untuk anak-anak. Insya Allah kita tetap menggunakan prokes. Kita tetap menggunakan prokes dan kami mengingatkan bagi ayah dan bunda yang kemarin anaknya mengikuti vaksin di Salsabila untuk membawa bukti vaksinnya sebagai syarat untuk mengikuti vaksin kedua. Insya Allah itu akan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2022. Selanjutnya juga kami informasikan bahwa terkait dengan kegiatan kepramukaan, ya terkait dengan kegiatan pramukaan, insya Allah pada bulan Maret, ya kegiatan pramukaan akan dihidupkan kembali, terutama di wilayah Kecamatan Pasrebo, Ciracas, dan Cipayung. Ya, ayah dan bunda perlu diketahui bahwa kita di bawah naungan 3 KKM Pasrebo, Ciracas, dan Cipayung. Insya Allah pada bulan Maret tanggal 5 akan diadakan kegiatan siaga. Itu hanya kelas 3 dan pesertanya hanya 4 anak atau peserta didik, yaitu 2 laki-laki dan juga 2 perempuan, yaitu di bulan Maret. Tentu kita menggunakan prokes, ya. Kita tetap menggunakan prokes terkait dengan kegiatan. Nanti akan dipilih oleh wali kelas 3, 2 putra ataupun 2 putri untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Ini kegiatannya ini diselenggarakan oleh koordinator kepramukaan Kecamatan Pasrebo, Ciracas, dan Cipayung. Insya ada 30 madrasah nanti kita digabung. Insya Allah tetap kita menggunakan prokes itu terkait dengan kegiatan kepramukaan. Terus juga kami sampaikan bahwa alhamdulillah dari bulan Januari kemarin kami sudah membuka PPDB. Kami mengajak, kami menghimbau kepada ayah dan bunda yang mempunyai saudara, tetangga, ataupun teman bisa diajak untuk sama-sama bergabung di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Salsabila. Perlu kami sampaikan juga bahwa kami juga diberikan amanat juga ya. Mudah-mudahan kami diberikan amanat oleh ayah dan bunda di sini untuk mendidik dan mengajarkan anak-anak. Ya mudah-mudahan kami guru-guru di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Salsabila selalu istiqomah dalam mendidik putra dan putri yang ayah amanahkan kepada kami. Dan selanjutnya juga kami informasikan bahwa nanti di bulan Februari ada kegiatan Isra dan Mi'raj. Ya. Awalnya ini adalah kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena ada beberapa hal, maka untuk kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita alihkan menjadi kegiatan Isra dan Mi'raj. Nah, insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Februari. Nanti akan sesuai dengan kalender pendidikan. Dengan agendanya kita akan mengadakan beberapa perlombaan untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6. Lombanya ya berupa azan, hafalan Al-Quran, mewarnai dan puitisasi untuk kelas 1 sampai dengan 3. Kalau azan hanya putranya saja. Nah kalau yang putri mengikuti puitisasi. Untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 yaitu azan, hafalan Al-Quran,
kaligrafi, dan puitisasi. Nah, untuk azan putra, puitisasinya adalah putri. Dan untuk kaligrafi dan hafalan Quran itu putra dan putri. Ini akan kita laksanakan pada bulan Maret. Ya, mudah-mudahan oleh karena itu apapun kegiatan yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Salsabila, kami mohon dukungan dan kerjasama dari ayah dan bunda. Sebagus apapun program, sebagus apapun kegiatan, tanpa dukungan dari orang tua, dari ayah dan bunda, itu tidak akan berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengharapkan dukungan, kerjasama, dan doa ayah bunda dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan oleh kami demi terlaksananya demi tercapainya apa yang kita sampaikan pada hari ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang pada hari ini bisa hadir mengikuti kegiatan pada hari ini. Terakhir, saya juga mohon maaf apabila ada perkataan ataupun ucapan yang mungkin kurang berkenan di para ayah dan bunda, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebelum ditutup, marilah sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk pendiri Yayasan Pendidikan Islam Salsabila Hasan almarhum Haji Hasan Basri bin Usman dan juga Bapak Haji Ahmad Subowo dan juga guru-guru kita yang telah pulang ke rahmatullah, Bapak Sastro Jago dan juga Emma Rahuna dan anak kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Andi Abdullah Saad yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa catat, kemudian untuk menjadi pengingat kita terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Madrasah Ibtidaiyah Terpadu. Sebelumnya saya mau sapa dulu yang ada di sini kelas 1 mana ya, dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 saya mau sapa dulu. Kebetulan saya sapa yang sekarang hadir dulu ya. Kelas 1, ada kelas 1? Oke, Bunda Erlita, Bunda Tifa, Bunda siapa lagi nih? Bunda siapa? Bunda Vika. Bunda siapa? Rayan. Oh, Bunda Rayan. Alhamdulillah. Sekarang yang di ruang Zoom boleh diperlihatkan tidak? Yang kelas 1 mana ya? Boleh dibuka kameranya. Mana kelas 1? Boleh di unmute dong, mau denger suaranya nih yang kelas 1. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir. Bunda siapa? Rafael ya? Ya. Firza, Bu. Bunda Feby. Wah. Oh iya, diingatkan kembali ya. Yang berada di ruang Zoom, partisipannya bisa di-rename. Sebutkan kelasnya dan juga nama putrinya. Nanti bisa terlihat jadi siapa yang sudah hadir dan yang belum. Baik, kelas 1 sudah hadir ya. Sekarang kelas 1B. Kelas 1 semua tadi udah ya. Sekarang kelas 2 deh. Kelas 2 ada siapa aja nih wali kelasnya? Bu Ina aja. Mana kelas 2 yang hadir? Bunda Hiar. Oke, yang hadir di sini Bunda Hiar. Yang di ruang Zoom ada siapa ya? Boleh di-unmute? Assalamualaikum. Kelas 2 mana kelas 2 ya? Waalaikumsalam. Ada siapa ini? Sebutkan namanya, Mbak. Bunda siapa aja ini? Udahan, Bun. Kelas 2 boleh disebutkan Bunda siapa aja ya?
Yang hadir. Bunda Jordan. Bunda Jordan. Terus siapa lagi? Hadir. Siapa? Bunda Nabila Indria. Nabila. Siapa lagi ya? Bunda Aisyah. Kaisan. Terus Zikri. Bunda Miska. Masya Allah. Siapa lagi? Bunda Gemma. Tisha. Masya Allah Tisha. Mana mukanya ya? Oke, Bunda Farah. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat afiat ya. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lift dulu ya sebelum acaranya selesai. Baik, selanjutnya kelas 3. Kelas 3A. Ada Bunda siapa ini? Bunda Naila. Ini wali kelasnya Bu Yani dan Bu Hani. Mau tahu nih kelasnya Bu Yani mana nih orangnya ya? Kelasnya Bu Yani boleh di unmute. Kelas 3A. Masya Allah ada ayah siapa nih yang hadir? Di sini juga ada ayah yang hadir. Yang hadir di ruang Zoom. Kelas 3 Nafisa. Siapa lagi? Raisa. Siapa lagi? Dari segala-galanya, karena yang mungkin sudah berharap bahwa anaknya disekolahkan itu memang dididiknya oleh sekolah, begitu ya. Ternyata dengan adanya pandemi, Bapak Ibu guru bisa jadi guru di rumah. Yang tadinya kali-kalian lupa, sekarang jadi ingat ya Bu ya. Iya, yang mungkin tadinya Pancasila masih bingung-bingung karena anaknya disuruh ada tugas menghafal Pancasila. Jadi sekarang jadi hafal ya Bu. Jadi ikutan hafal. Jadi mengingat lagi begitu ya. Alhamdulillah sih sebenarnya banyak hikmah juga. Yang tadinya mungkin anaknya berangkat sekolah, berangkat saja gitu ya. Sekarang agak tertunda, minimal ada ucapan, ingat ya nanti Zoom loh gitu. Di sekolah juga, anak saya tadi nge-Zoom atau enggak gitu. Yang sedang bekerja mungkin. Akhirnya kan bolak-balik telepon ke rumah, yang tadinya enggak kan. Jadinya bolak-balik, mengingatkan anaknya, jangan lupa Zoom jam sekian, jangan lupa tugasnya dikirim di classroom, begitu ya. Tadi tuntas tidak belajarnya, begitu. Jadinya sampai malam, sepertinya yang ada di kepala adalah, apakah anak saya hari ini belajarnya tuntas atau tidak? Gitu ya, sudah kirim classroom atau belum? Dan mungkin yang paling membuat kaget adalah ketika gurunya japri bahwa anaknya belum mengirim tugas di classroom. Begitu kan ya Bu ya? Iya, itu adalah konflik seluruh orang tua di Indonesia sepertinya kalau menurut saya. Ya, gimana Pak? Ini kalau enggak ini aja Pak, langsung materinya saja. Videonya nggak usah lah. Baik, kita mulai. Nanti di sana ada sesuai dengan tema yang akan kita angkut adalah tentang guru yang. Nah, di sini sebelum kita mulai dulu, di sini ada hadis riwayat ya. Hadis riwayat mungkin semua sudah tahu bahwa ya, setiap anak itu dilahirkan adalah fitrah. Maka kedua ibu bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, itu menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada teori tabula rasa, itu dari psikologinya bahwa yang mengatakan bahwa mungkin bisa di sini saya mungkin dengan bahasa saya sendiri ya, bahwa setiap anak itu terlahir seperti kertas putih, ya, kertas putih. Orang tuanya lah yang, ini saya mungkin dengan bahasa saya ya, untuk bahasa bakunya bisa dibaca. Jadi anak itu terlahir itu seperti kertas putih. Orang tuanya yang mau membuat ini kertas putihnya mau digambar apa nih? Itu ya Bu ya. Contoh misalkan, ibu udah kertas putih. Anak ibu mau kertas putihnya mau ibu gambar apa Bu? Misalkan ibu. Apa? Apa misalkan Bu? Hah? Pemandangan, misalkan begitu ya. Oh, ini kertasnya si pemandangan gitu. Nah, terus ibu yang di belakang, misalkan mau dikasih gambar apa Bu yang di belakang misalkan? Iya, gambar pelangi. Semuanya bisa. Punya gampang, mudah untuk menyebut, oh kertas ini mau kasih gambar ini. Ya. Cuma yang sulit adalah, bisa nggak ya saya gambar pelangi?
mulainya dari apa pelangi itu mulainya begini, apa begini, ya? Atau misalkan mau menggambar pantai, ini yang mau digambar apanya dulu ya? Pantainya, airnya, apa deburan ombak dan lain sebagainya. Itu yang kita butuh waktu. Ya, sama juga dengan anak. Makanya begini, kalau misalkan anak sama, lahirnya sama, menangis. Tapi ketika besar, kenapa kok beda ya? Jadi, nah di sana adalah peran orang tua. Ya, orang tua yang seperti apa yang nanti akan kita bahas. Lanjut, Pak. Baik, guru edukatif. Mungkin kalau Ibu tahu-taunya edukatif gitu ya. Edukatif apa sih gitu ya. Nah, berarti ada dua di sini, ada dua. Guru dan edukatif. Kalau guru itu berarti kita ya Bu orangnya ya. Kita orangnya namanya guru gitu ya Bu ya. Kebetulan jadi guru. Kalau edukatifnya itu apa nih Pak? Nah, silahkan Pak. Nah, itu bisa dibaca adalah suatu upaya yang direncanakan. Mungkin bisa baca di sana. Edukatifnya itu adalah mendidik. Mungkin saya menjelaskan dengan bahasa saya, kalimatnya bisa dibaca. Jadi kalau yang namanya edukatif itu mendidik Bu. Jadi guru itu nggak hanya mengajarkan hitung, baca, tulis. Itu enggak. Di sekolah itu complicated Bu. Mendidik iya, mengasuh iya, menganalisa ini anak sudah bisa apa belum. Akhirnya sampai di titik evaluasi. Apakah dia mampu? Apakah dia sebenarnya bisa nggak sih mengikuti pelajaran itu? Sampai di titik sana. Jadi nggak hanya jadi guru itu ketika anaknya sudah belajar hitung, ya sudah. Mau anaknya itu belajarnya hitungnya sambil petakilan, lari sana lari sini, ya udah yang penting dia bisa hitung. Ya. Yang penting target seorang guru untuk mengajarkan anak itu bisa berhitung selesai. Nggak sampai di sana. Nggak sampai. Jadi guru itu masih panjang tugasnya. Ya, untuk menjadi guru yang edukatif adalah ya seperti itu. Dia harus bisa mendidik, membimbing, mengarahkan, menganalisa anak, baik mengevaluasi. Begitu. Ya Bu ya. Lalu lanjut Pak. Orang tua aktif. Nah, aktif ya. Jadi begini, saya ingat dulu ya, waktu ada orang tua yang mengatakan anaknya, Bu, anak saya hiperaktif ya, gitu. Ya, saya kembalikan, Ibu paham tidak apa artinya hiperaktif? Ya Bu ya, gitu. Kalau anak dilahirkan itu semua pasti aktif. Dari anak jadi orang tua ya Bu. Aktifnya anak dengan aktifnya orang tua berbeda. Ya, di sini dibutuhkan orang tua yang aktif. Maksudnya aktifnya apa? Silakan Pak. Nah, orang tua aktif melakukan suatu kegiatan baik fisik maupun non fisik dalam membimbing anak, mengarahkan anak dan mengawasi anak dalam beraktivitas. Jadi ini ada kesambungan dari guru yang edukatif ya. Jadi orang tua itu aktifnya nggak cuma aktif ngomong, tapi aktif bergerak, memberi contoh. Membimbing anak. Kalau dia memberi contohnya hanya lewat mulut, ya enggak? Misalkan, ayo Kak, nyapu. Tapi orang tuanya tidak mengajarkan bagaimana sih menyapu itu, anak nggak akan bisa. Karena orang tua berpikirnya anaknya tuh bisa aja begitu ya. Padahal kan anak belum bisa. Jadi aktifnya hanya bicara saja. Ya, yang namanya aktif itu ada fisik, ada psikis. Ada ucapan, ada aksi. Begitu ya untuk menjadi orang tua yang aktif ya. Lalu lanjut Pak. Nah, ini akhirnya menciptakan anak yang kreatif. Kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan ya. Nah, ketika anak itu sudah mendapat contoh dari orang tuanya, dibimbing oleh gurunya di sekolah, maka anak itu akan berani untuk mencoba. Karena begini, yang sulit itu adalah anak itu mau dijadikan subjek atau objek oleh kita. Kalau menjadikan anak itu objek, berarti di kepala kita yang ada adalah target. Ibu kalau masih berpikir anak saya harus bisa ini, anak saya harus mampu ini, anak saya harus bisa sekolah di sini, itu berarti anak ibu hanya jadi objek Bu. Ya, tanpa harus anak diberi kesempatan untuk bicara.
Ya, jadi kalau mulai sekarang berpikir kalau terlalu banyak target, berarti saya menjadikan anak saya adalah objek. Gitu. Tapi kalau misalnya kita menjadikan anak kita subjek, kita akan tahu anak kita itu akan menjadi anak yang dinamis, anak yang elastis, rentur, dia bisa mobile kemanapun, ya. Jadi itu yang akan membuat anak kreativitasnya muncul, ya, seperti itu. Ada lagi Pak, lanjut. Nah, apa yang dibutuhkan untuk membentuk anak kreatif? Lanjut Kak. Nah, di sini dibutuhkan guru yang kreatif. Anaknya kreatif, pasti gurunya kreatif. Begitu, ya enggak? Anak itu di rumah mencontoh orang tuanya. Di sekolah dia mencontoh gurunya. Apalagi anak SMP. Anak SMP itu sudah berani ngomong ya Bu ya? Enggak seperti anak SD yang disimpan saja. Kalau anak SMP, dia akan ngedumel. Sudah mulai dia mengeluh. Guru ini seperti ini, ngapain diikutin begitu ya? Iya. Gurunya nggak bisa ngapa-ngapain aja, dia akan ngomong ke orang tuanya. Masa guru aku tadi ditanya pelajaran aja, buka Google, gitu ya? Iya kan? Masa guru aku berarti nggak bisa jawab loh mah, guru aku masa tanya ke Google, begitu, ya? Nah, jadi itulah namanya anak ya, dibutuhkan guru kreatif untuk menciptakan ide. Jadi dari guru itu harus kreatif Bu. Baru masuk kelas, lihat anaknya muridnya bete, ngantuk pagi, guru itu harus jangan langsung masuk materi. Bikin anak itu bangun dulu, berdiri dulu, sadar bahwa dia sudah ada dalam kelas. Itu tugasnya guru, ya. Lalu fleksibel, memiliki kemampuan memahami para siswa. Fleksibel, makanya pengalaman saya sebagai guru BK itu kalau guru BK nggak boleh jadi wali kelas Pak, nggak boleh jadi wali kelas. Karena ketika menjadi wali kelas, maka sifat atau sikap dia sebagai guru BK, dia nggak akan bisa fleksibel. Pasti sifat aslinya manusia, fitrahnya manusia, dia akan membela anak perwaliannya ketika perwaliannya melakukan kesalahan. Ya enggak? Iya, ditutup-tutupi pasti sama dia. Makanya, dan itu pertama. Kedua, kita jadi guru itu, kita berbagi guru BK ya Bu ya. Kalau guru wali kelas mungkin cerita lain. Saya pertama nggak boleh jadi wali kelas. Kedua, saya tidak boleh terlalu dekat dengan guru. Itu prinsip saya. Kenapa? Kalau saya punya teman dekat guru, dan guru itu curhat ke saya, masalah siswanya, didikannya, sebagai sahabat pasti saya akan ngebela muridnya. Pasti perlakuan saya akan berbeda dengan siswa yang lain yang wali kelasnya tidak sahabatan dengan saya. Begitu, iya nggak Bu? Iya, karena nggak bisa. Fitrah manusia itu, contoh saja, Bu Janah nih, nggak CS-an sama Bu Yani, beli chat time, Bu Yani dikasih nggak? Enggak, yang dikasih pasti guru yang lain, ya nggak Bu? Iya. Nah, itu fitrahnya manusia Bu, seperti itu, ya nggak? Nah, itu jadi guru itu harus fleksibel, harus merangkul. Walaupun misalkan anak jangan dirangkul, gitu ya. Saya pernah, anak jangan dirangkul Bu Suri, pandemi. Karena ada anak pingsan depan saya. Ya enggak? Apa saya harus diam aja? Saya sampai bilang, lillahi ta'ala lah kalau saya harus kena COVID. Saya harus tolongin dulu anak ini. Ya enggak? Jadi bukan saja dalam kondisi psikis, dalam kondisi fisik pun saya harus fleksibel. Allah yang punya penyakit, insya Allah cuma nolongin aja, masa saya tertular sih? Begitu. Alhamdulillah akhirnya saya nggak tertular gitu ya. Ya itulah, menjadi guru itu selain kreatif, banyak hal yang harus dilengkapi juga. Lalu guru inovatif. Nah, guru inovatif itu mampu melibatkan siswa dalam pembelajaran. Saya kemarin tanya begini sama murid. Dalam seminggu, lebih banyak mana? Menjadi pendengar atau berbicara? Karena anak itu, kalau dikasih tugas satu saja, lisan. Itu sepertinya sulitnya seperti kalau dapat soal 10, tapi soal 10-nya ditulis begitu. Soal 10, misalkan disuruh bercerita tentang guru. Kalau 10 ditulis, dia lancar menulis. Tapi hanya 1 diucap lisan, kok kayaknya susah amat ya gitu.
Berarti selama pembelajaran anak itu hanya menjadi pendengar. Itu harus dihindari untuk guru. Ya, makanya kalau saya misalkan jadi pembicara seminar ini, saya seperti ya Bu ya. Jadi kalau anak harus saya berharap ibu-ibu menjawab jin. Gitu ya. Walaupun cuma jin doang gitu. Jadi nyambung. Jadi seolah-olah saya lagi. Karena saya nggak mau ngomong hanya saya doang itu Bu. Nanti ibu lama-lama mulutnya jadi leket gitu. Ya. Jadi seperti itu ya, guru inovatif. Lalu menyampaikan bahan atau materi ajar dengan cara baru. Nah, harus dengan cara baru. Benar-benar guru itu harus luar biasa ya. Harus benar-benar jangan monoton kalau mengajar. Lalu menerapkan berbagai pendekatan pembelajaran dengan cara baru, menanamkan rasa percaya diri dalam diri siswa untuk bertanya atau bertanya. Sebenarnya ini ada contoh di video yang tadi harusnya diputar gitu. Jadi anak itu harus memang percaya diri. Ada anak yang memang dari rumah, ibu bilangnya mungkin jagoan kandang gitu ya Bu ya? Iya, di rumah petakilan luar biasa, sampai sekolah kok duduk aja, baru masuk harus orang tuanya temenin. Ya, mungkin ada yang kasusnya kelas 1, 4 bulan nemenin duduk di dalam kelas. Ya, ada yang seperti itu. Ya, itu guru inovatif. Lanjut Pak. Nah, guru inspiratif. Ya, guru inspiratif adalah empati. Empati dengan simpati beda nggak Bu? Beda, pinter. Ya, alhamdulillah ya, jadi paham. Jadi kalau empati kita merasakan bagaimana anak itu ya, gitu. Lalu komunikatif. Nah, komunikatif itu guru tuh harus banyak komunikasi dengan anak. Guru pendiam kira-kira anak muridnya gimana kalau gurunya pendiam gitu? Iya betul Bu, benar-benar. Apalagi kalau guru itu nggak mau bangun dari kursinya ya Bu ya. Kalau saya nggak biasa. Jadi kalau gurunya hanya duduk di kursi, nggak lihat dia anaknya di belakang ngapain ya Bu ya? Iya, anaknya tidur, apalagi anak SMP. Mungkin selama pandemi ada ya, leluson-leluson yang gurunya nerangin di depan, anaknya tidur, akhirnya difoto gitu ya Bu ya. Itu sebenarnya kenyataan Bu, kemarin juga gitu. Kalau ngajar kok di belakang tidur. Gitu ya. Nah, lalu menghormati sesama. Nah, sama jadi guru itu juga Bu, saya kasih tau, nggak boleh ada geng-gengan Bu. Biasa ya, geng guru atas, geng guru bawah gitu ya Bu ya, itu nggak boleh Bu. Nanti gimana dengan anaknya gitu, kalau guru aja geng-gengan seperti itu. Ya. Lalu bersikap positif. Nah, ini yang paling sulit. Bersikap positif. Kalau, apalagi saya berbagi memang pengalaman sebagai guru BK. Bersikap positif itu paling sulit Bu. Karena apa? Kalau ada wali kelas mengeluh tentang anaknya si A, ya enggak? Itu biasanya ngomel, gitu. Tapi kalau kita guru BK melihat dari sudut lain, anaknya enggak sekolah, namanya juga sudah terbiasa belajar online, ya enggak? Akhirnya ketika PTM enggak pernah datang, ngomelnya luar biasa. Tapi kita harus lihat dia sebenarnya kenapa enggak mau sekolah. Itu PR benar-benar PR. Apa dia di rumahnya enggak ada handphone, nggak ada ongkos, paling luar biasa ya. Lalu karena memang sudah malas, biasa online gitu, itu banyak kasus yang membuat akhirnya kita jadi jatuh iba, jatuh kasihan sama anak itu. Bukan lagi berpikirnya jelek. Kebiasaan banget sih ini, luar biasa ya. Nah itu jadi guru paling sulit. Menghilangkan prasangka buruk terhadap siswa itu paling sulit. Apalagi kalau di embel-embelnya ada ya gimana anaknya orang tuanya aja kayak gitu. Nah itu paling bikin dosa jadinya ya Bu ya. Padahal belum tentu orang tuanya seperti itu, tapi kita dalam hati sudah begitu gitu. Apalagi sampai terucap, itu sudah dosa. Ya, apalagi sekarang kondisi Bu, kita habis dari online langsung PTM. Otomatis anak itu kembali menjadi manja sama orang tuanya. Ya enggak? Yang tadinya bangun pagi mandi, ibu anak-anaknya mandi nggak? Mandi, tapi mungkin agak siang-siangan, agak siang, susah ya Bu ya. Bahkan, iya, udah nge-zoom aja. Bu, saya kan juga punya anak tuh sama. Jadi, yang lucunya, atasnya pakai seragam, bawahnya.
Pengalaman pribadi ya Bu ya. Ya akhirnya begitulah. Apalagi kalau kita punya anak yang awalnya emang susah bangun pagi ya Bu. Yang bangun paginya sulit. Udah dengan adanya online terselamatkan bangun paginya gitu ya. Ya, nah akhirnya banyak anak kembali menjadi menjadi dengan orang tuanya menjadi apa tuh Bu? Terikat gitu ya, menjadi bergantung ketika di sekolah bertemu lagi dengan temannya PTM, ya enggak? Egoisnya saling-saling, akhirnya orang tua yang akhirnya mengecap. Anak ini sih, lagian kenapa juga nggak mau ini, bla bla bla. Akhirnya yang ribut jadi orang tuanya gitu ya Bu ya. Iya, nggak mau ngertiin anak saya banget sih, bla bla bla. Pokoknya seperti itu. Banyak konflik yang harus diselesaikan akibat dari kita pembelajaran jarak jauh, ya Bu ya. Lanjut Pak. Lalu ketika memang sudah didapat adanya guru kreatif, guru inovatif, guru inspiratif, lalu akan muncul anak kreatif. Ya, karena kreatif itu nggak tiba-tiba Bu. Di SMP itu anak kreatif itu nggak tiba-tiba kreatif. Harus dari SD-nya dibuat kreatif. Makanya buat saya acung jempol banget untuk teman-teman yang gurunya guru TK, guru SD. Gitu. Mereka mempermudah kita, guru SMP, ketika dari TK dan SD-nya anak itu sudah kreatif. Nanti di SMP mereka akan menunjukkan semuanya. Apa yang mereka bisa. Dan kami, guru SMP, yang kami bantu, kami bimbing, dan kami evaluasi analisa adalah sifatnya ketika mereka menuju remaja. Gitu. Kalau kreatif itu sudah dari awal. Dari TK, dari SD sudah kreatif, insya Allah di SMP pun mereka kreatif. Gitu. Jadi kalau misalkan anak itu berprestasi di SMP, pasti guru SD-nya akan begini ngomongnya. Kalau dia di SD memang sudah rajin Bu, di SD memang sudah jadi juara, di SD memang sudah bla 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 bla. Berarti enak kita guru SMP untuk kreativitas hanya melanjutkan. Sekarang tinggal gurunya kreatif atau enggak, gitu, ya kan? Kalau anak yang tadinya dari SD sudah kreatif, dapat guru yang tidak kreatif, maka kreatifnya akan mandek. Iya. Makanya saya tidak membela guru juga, tidak membela. Kalau misalkan orang tua berharap lebih ketika dididik di sekolah, ya karena mungkin dia taunya anaknya ketika SD memang kreatif, begitu ya. Makanya gak hanya guru TK, gak hanya guru SD, semua guru itu memang harus kreatif. Supaya dia tidak kalah dengan kreatif anaknya. Begitu. Ya. Ya, Bapak Ibu ya. Lanjut mungkin. Ada sedikit lagi nih untuk materinya. Nah, sekarang jenis pola asuh. Jenis pola asuh dan dampak perilaku pada anak. Sebenarnya Ibu Bapak mungkin sudah banyak lah tahu jenis-jenis pola asuh. Ya, kita ada di kategori yang mana sih? Nah, sekarang kita lihat, kita ada di kategori yang mana. Yang pola asuh pertama, wah ini. Yang pertama adalah terlalu melindungi. Wah, saya pakai bahasa Indonesianya aja. Terlalu melindungi. Nah, kontak berlebihan pada anak. Akhirnya muncul anak tuh. Ya, pola tingkah laku anak. Bisa dibaca mungkin. Pemberian bantuan yang terus-menerus, pengawasan kegiatan yang berlebihan, memecahkan masalah anak. Ini orang tuanya, ya. Jadi anaknya benar-benar sultan banget ya Pak ya. Anak sultan ini kalau disebutin anak sultan. Ya, jadi benar-benar anak sultan ini. Jadi sepertinya anaknya tidak gitu, ya. Orang tuanya sepertinya kalau anaknya repot sedikit, langsung orang tuanya berdiri, ada di depan begitu ya. Jadi membentuk anak jadi seperti ya itu tadi dibilang Ibu, anak jago kandang gitu ya. Iya, jadinya terbentuk anak seperti itu. Ya. Lalu pengawasan kegiatan yang berlebihan. Nah, di SD, wah dianterin, ditungguin, dijemput, luar biasa lah itu ya. Kalau SD, nggak apa-apa. TK iya, tapi SD agak inilah, agak tarik ulur harusnya, ya. Lalu selanjutnya jenis pola asuh pembolehan. Dalam artian pembolehan itu di sini adalah sudah berdasarkan demokrasi ya, berdasarkan diskusi anak dengan orang tua. Memberikan kebebasan untuk berpikir, menerima pendapat, membuat anak lebih diterima, toleran, cenderung lebih suka memberi yang diminta anak daripada menerima.
Nah, nanti bisa dijelaskan langsung. Lalu yang ketiga adalah penolakan. Penolakan bersikap masa bodoh, bersikap kaku, kurang memperdulikan kesejahteraan anak, menampilkan sikap permusuhan atau dominasi. Nah, kita bisa lihat. Sebenarnya mungkin kalau ibu bapak merasa, kayaknya saya ada di semuanya gitu ya. Hebat betul ya Bu ya kalau ada di semuanya. Maksudnya adalah, ya sih Bu, kadang-kadang saya toleran gitu ya. Kadang-kadang saya, apa yang atas tadi coba Pak? Dibuat apa kecil Pak, slim gitu Pak. Nah, jangan diperbesar. Nah, ya mungkin kadang-kadang toleran Bu gitu ya. Kalau hati saya sedang adem gitu ya, atau sedang adem toleran, bisa toleran. Atau tapi kalau misalkan anak saya, ya saya suka bantu memecahkan masalah. Abis gregetan sih Bu ya, anak saya lambat mikirnya gitu ya, gregetan. Jadi biar saya aja yang ambil keputusan gitu ya Bu ya. Iya, orang tua pasti insya Allah lah, makanya saya bilang pasti punya cara sendiri dalam didik anaknya, udah punya hebat lah. Lalu kadang-kadang ya masa bodoh juga. Abis anak saya minta melulu sih Bu, gimana kalau nggak bikin masa bodoh, cuekin aja gitu ya. Iya, jadi memang kadang-kadang kita ada di sisi yang penolakan, ada yang kita di sisi pembolehan, bahkan kita juga ada di posisi yang terlalu melindungi. Intinya adalah ketika anak kecil, remaja, dewasa, dia bisa menjadi teman buat kita. Itu ada proses dari hari ke hari, dari hari ke hari. Jangan biarkan anak itu berjalan sendiri, baik fisiknya maupun psikisnya. Dulu saja, memangnya ibu yang ngenalin es krim pertama siapa? Pasti orang tua, ya enggak? Anak tuh nggak kenal Bu, nggak kenal es krim. Lalu ibu memperkenalkan. Memperkenalkan berarti kan membolehkan ya. Membolehkan anak kita makan es krim. Tapi lama kelamaan kok anak kita doyan banget ya es krimnya. Kan kita jadi mulai muncul, mulai nggak suka. Lalu kita tahan. Kita mulai menahan dia. Mulai bilang nggak boleh. Ya, mulai kita menahan dia, mengekang dia, nggak mau dengerin alasannya dia. Aku suka es krim, nggak mau dengerin alasannya. Ya, akhirnya kita membiarkan aja, biar aja lah dia nangis minta es krim, udah biar aja. Nah, jadi awalnya adalah semuanya pasti kita yang mengawali. Ya, baik. Ada lagi Pak? Nah, ini jenis pola asuh tadi sudah Pak? Nah ini tadi masih lanjutan ya. Jadi mungkin di sini ada penerimaan, memberikan perhatian dan cinta kasih yang tulus ya. Lalu mungkin di sana bisa dibaca mengembangkan hubungan yang hangat, bersikap respek, mendorong anak untuk menyatakan perasaan. Ini yang positifnya ya. Mendorong anak untuk menyatakan, berkomunikasi dengan anak secara terbuka. Lalu mendominasi anak. Penyerahan, selalu memberi sesuatu yang diminta anak, membiarkan anak perilaku semaunya sendiri. Lalu terlalu disiplin, mudah memberikan hukuman, menanamkan disiplin sangat keras. Ya, di sini jadi adalah jenis pola asuh. Lanjut Pak. Kita ada di mana sekarang ya? Yang seperti tadi saya bilang, pasti di antara semuanya kita terkadang ada di posisi itu, kadang ada di posisi itu, begitu ya? Nggak semuanya. Kita jangan juga menghakimi diri kita bahwa kita ada di satu posisi. Ya, karena kita itu kan pasti ada pembelajaran ya Bu ya. Nggak mungkin selamanya kita juga salah. Pasti karena kita sudah berteman, diskusi dengan teman, belajar dari anak. Pasti kita juga pernah merasakan, oh saya ada di posisi ini. Ya, lanjut Pak. Nah, ya mungkin dari sini. Sekarang kita sesi diskusi gini ya. Nanti kita berbagi pengalaman atau mungkin ada yang tanya, nanti saya tambahkan. Ya silakan Bapak Ibu. Baik, Ayah dan Bunda mungkin ada yang mau sharing atau berbagi pengalaman atau juga ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah tadi dipaparkan. Mungkin dari yang hadir dulu nih. Kira ada yang mau sharing? Atau dari yang hadir nih ada yang mau sharing tidak? Baik Bunda Khiar ya. Baik. Bentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya Bunda Hiar dari kelas. Ini Bu mau bagaimana ya sikap kita sebagai orang tua ketika nanti di rumah sudah mungkin di rumah atau di sekolah anak itu sudah ditanamkan akhlakul karimah atau misalnya bicara yang sopan, bicara yang baik, tapi ketika anak ini udah makin besar kan pasti pengennya main di luar gitu ya, bertemu dan berkumpul atau misalnya ya main-main sama teman-temannya. Ternyata pas pulang-pulang tuh kadang bawa oleh-oleh yang bicaranya yang kadang nggak baik gitu, bicara yang nggak pantas gitu. Mungkin juga teman-temannya atau mungkin anaknya sendiri juga pengaruh sosmed kan juga bisa. Nah itu bagaimana sikap kita sebagai orang tua menyikapinya. Terus yang kedua, bener nggak sih anak itu lebih cepat menyerap sesuatu yang negatif? Atau misalnya ya kayak gitu, kayak misalnya bicara-bicara yang nggak baik atau gimana itu lebih cepat menyerap gitu karena membuat dia penasaran atau gimana gitu, bener nggak kalau misalnya itu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk anak yang biru sepertinya kelihatannya anak baik gitu ya Bu ya. Iya. Lalu tiba-tiba keluar, terus pulangnya bawa oleh-oleh yang membuat ibu jadi begini ya di dunia luar gitu ya. Nah, sekarang sebelum saya jawab, saya bertanya sama ibu, ketika anak pulang bawa oleh-oleh, sikap ibu pertama kali anak mengucap ya, pastinya kan verbal ya Bu, bukan action dulu biasanya. Itu bagaimana Bu? Apa yang sudah ibu lakukan? Iya. Jadi begini Bu, makanya ya ada yang kalau ibu sudah seperti itu kan ada masuk biro psikologi biasanya ya. Nah di biro psikologi itu ada yang namanya biro penyuluhan dan biro konseling ibu. Ya, sekarang kita pilah dulu apa itu penyuluhan dan apa itu konseling. Ya, kalau penyuluhan adalah kita memberikan informasi apapun, walaupun informasi yang akan kita berikan itu belum terjadi. Atau mungkin sudah terjadi atau sudah dialami oleh anak. Ngerti ya Bu ya? Paham sampai sini? Misal contohnya, mengadakan penyuluhan tentang penyakit sakit gigi. Begitu ya. Anak itu diberi penjelasan dulu. Apa itu sakit gigi? Awalnya bagaimana? Sampai akhirnya muncul sakit gigi. Itu baru penyuluhan. Nah, kalau biro konseling biasanya adalah sudah terjadi sakit gigi, anak itu baru datang ke kita. Ya, jadi di konseling. Kemarin habis makan apa, lalu diobatin, gitu ya. Itu konseling. Nah, biasanya dalam pengasuhan anak, kita tidak melalui proses itu, Bu. Tidak melalui proses di mana kita memberikan penyuluhan dulu ke anak. Ya mungkin karena terlewat atau tidak tahu, ya Bu ya. Kita tidak pernah menyangka anak kita akan ngomong jelek. Ya ketika keluar tidak mendapat bekal, mungkin terlupa bahwa di luar itu dunia berbeda dengan di dalam rumah. Kalau kamu di dalam rumah, mungkin kita dengan kakaknya, dengan adiknya selalu bilang, kok kamu sama adik aja ngomongnya lu sih, misalkan gitu. Kenapa nggak panggil namanya Emas? Itu di rumah sudah dilengkapi dengan yang namanya aturan-aturan begitu banyak. Misalkan sama kita, kok sama Umi aja ngomongnya kayak gitu sih? Emang baik ngomong kayak gitu? Ya, kita selalu selalu bertanya. Emang boleh kalau sama orang tua kayak gitu ngomongnya? Emang boleh ketika disuruh jawabnya seperti itu? Kita seperti terlupa bahwa di luar pun akan ada loh kondisi seperti itu. Ya enggak? Kita tidak memberikan penyuluhan ke anak kita. Jadi kita memberikan yang lebih sering adalah apa? Setelah anak mengalami, baru kita kasih tahu. Itu yang alurnya harus dirubah. Ya Bu ya. Sekarang begini, ketika anak kita keluar, itu di kepalanya sudah ada agar nih, bahwa di luar itu dia akan ketemu teman-teman
banyak dari pola asuh yang berbeda, yang mungkin ada satu ngomongnya biasa seperti itu ya. Ibu yakin nggak bahwa anak yang biasa mengucap begitu, itu mungkin orang tuanya juga terbiasa ngomong begitu, ya nggak? Ya kan? Nggak mungkin anak itu loh. Contohnya saja logat anak. Kenapa dia selalu ngucap bunda ke ibunya? Ya karena bundanya, ibunya ngebiasain panggilnya bunda, ya nggak? Iya, nggak mungkin di depan teman-temannya dia panggil mama, walaupun di rumah panggilnya bunda, itu. Ya, kalau misalkan di dalam dia tidak mengucap yang jelek, di luar insya Allah dia nggak akan mengucap. Kalau ibu sudah bentengi si anak, ketika dapat omongan di luar, dia nggak akan langsung ucap. Tapi dia akan ngomongnya begini, Mah, kok tadi si itu kalau ngomong begini ya, emang apa sih? Ya, dia nggak akan langsung ucap. Karena apa? Dari rumah sudah ada benteng dari orang tua, bahwa nanti di luar banyak loh teman-teman kamu yang akan ngucap yang kalimat-kalimat yang tidak dimengerti. Ingat, tiap yang tidak dimengerti tidak boleh diucapkan. Tanya dulu nih sama Umi. Gitu. Ya enggak? Karena misalkan di dalam rumah nggak pernah nih yang ibu bilang tadi ya. Misalkan. Dalam rumah dia nggak pernah dengar. Tapi ketika di mindset, di pola pikirnya dia sudah tertanam satu kalimat bahwa tidak boleh mengucapkan kata atau kalimat yang tidak difahami. Tidak boleh. Jadi ketika dia dapat kalimat baru atau kata baru, dia tidak akan mengucap. Dia hanya akan membawa kalimat itu ke rumah. Dan ditanya ke orang tuanya. Jadi begitu. Ya kan Bu? Seperti kita ketika menjaga anak kita untuk tidak makan sembarangan. Gitu kan? Ingat, jangan makan sembarangan. Jangan bicara dengan orang yang tak dikenal. Gitu kan? Itu sama aja. Cuma itu dalam bentuk aksi, dalam bentuk verbal. Jadi dari rumah sudah kita bentengi. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya, ada punish and reward, hukuman dan hadiah. Ya, gitu. Hukumannya apa? Ketika kamu mengucap itu, nggak usah harus misalkan dipukul, enggak ya, enggak. Misalkan sebenarnya hukuman dan hadiah itu setelah ada yang namanya penjelasan. Oh, nggak boleh Kak, kakak kok dapat kalimat seperti itu, gitu. Kakak tahu nggak artinya? Nggak. Sekarang jelasin, ya, jelasin. Nggak baik. Kalau misalkan besok ada seperti kalimat yang tidak dipahami, jangan diucapkan. Bawa pulang, tanya ke bunda, itu artinya apa? Ketika anak cerdas bisa memahami satu kata, satu kalimat, dia nggak akan ngucapin lagi. Makanya di sini peran ibu, peran orang tua, dan peran guru. Ya Mah ya, kita jadi orang tua harus apa? Harus aktif bergerak, aktif verbal, aktif perilaku kan? Jadi aktifnya itu nggak hanya anak butuhkan. Ketika nih sedang ngumpul, mama bisa bilang gini, tuh liatin, mama, apa pernah dari pagi sampai sore ngucap kalimat yang nggak kalian paham? Jadi nggak cuma ketika sudah ada masalah, kita baru panik Bu, gitu. Itu namanya penyuluhan. Makanya di mana-mana petani saja itu dikasih penyuluhan dulu Bu, bagaimana cara menanam yang baik. Jangan dibiarin dia nanam, ntar ketika salah baru nanya ke kita, nggak seperti. Penyuluhan nggak cuma di sekolah tapi di rumah. Penyuluhan tuh dalam artian itu adalah informasi Bu, semua informasi. Ya kan? Semua informasi diberikan semua. Walaupun itu belum terjadi. Contohnya apa? Contohnya adalah tentang seks. Ya, tentang seks loh. Harus mulai dikasih tahu. Tentang alat kelamin itu dari sekarang. Walaupun mereka tidak bertanya Bu. Ya kan? Walaupun mereka tidak bertanya. Jangan sampai anak kita sudah di luar sudah paham dari temannya. Dan langsung diucapkan. Bahkan mungkin nauzubillah langsung dipraktekkan tuh yang anak SD, kita baru panik. Padahal selama ini kita belum pernah memberikan informasi, ya enggak? Iya. Makanya kalau ibu di rumah itu jadi guru BK Bu, guru BK ya. Ya gitu. Jadi selain pertama adalah memang itu. Ya jadi apapun yang ibu tahu lah. Ibu pasti pinter lah, lebih tahu caranya. Kasih aja semuanya walaupun nggak diminta. Walaupun nggak diminta. Cara berpakaian, cara berucap, walaupun nggak diminta, kasih aja Bu. Gitu. Tapi ngasihnya jangan mendadak. Jadi ketika anak kita mau keluar rumah,
kita hanya bilang begini, ingat ya pesan dari mama, dari bunda pesan. Dia udah tahu pesan bundanya tuh di sini apa. Kalau main jangan pulang lama-lama, ya kan? Karena mau ngaji, gitu kan? Habis maghrib, habis ke musola, nggak boleh nongkrong. Itu dia sudah terekam di sini, sudah terekam. Kalau tiba-tiba, memang agak sulit, ya Bu ya. Makanya ketika sudah terjadi, harus ada hukuman dan hadiah. Hukumannya misalkan, anak mama pinter ya, tadi di luar dapat apa, ketemu teman-temannya, gitu kan ya. Sehari main baik-baik saja, besok main baik-baik saja, begitu kan? Boleh main lagi. Alhamdulillah karena kamu sudah paham bahwa tahu main gak boleh lama-lama, tahu main harus menjaga ucapan, main harus saling berbagi. Itu sudah tahu. Ya Bu ya, seperti itu. Jadi kalau mulai sekarang dijelaskan, nanti ketika dia main lagi diingatkan. Kemarin main sudah membawa satu kalimat yang tidak baik. Sekarang boleh main, tapi ingat tidak boleh bawa lagi. Kalau bawa besok nggak boleh main. Gitu. Mainnya ke yang sebelah sana berarti. Begitu ya Bu ya, itu untuk punishment. Ya, lalu yang kedua. Apa tadi yang kedua ya, lupa saya. Oh iya. Lebih meresap yang untuk kalimat jelek. Bukan sebenarnya bukan lebih cepat meresap hal yang negatif ya. Karena kalau yang baik itu kan dia setiap hari sudah ketemu. Ya enggak? Ya, jadi sudah kebiasaan. Kalau yang baik itu sudah terbiasa. Makan pakai tangan kanan, ya enggak? Lalu ucapkan salam, itu sudah terbiasa. Jadi sudah hari-hari. Nah, ketika di luar ada sesuatu yang tidak baik, itu bukan cepat meresap dia, bukan. Tapi dia mendapat sesuatu yang baru. Gitu loh. Sesuatu yang baru langsung dia terima, ya kan? Lalu dia coba. Apa? Sosmed loh. Ya enggak? Dia baca di sosmed kalimat yang dia tidak pernah dengar. Dia coba untuk mengikuti. Dia enggak tahu itu bahasa apa. Ya kan? Dia tidak bertanya, dia ikut ucap. Orang di sekitar harus peka. Ya kan? Itu. Bukan karena cepat meresap hal yang negatif, cuma dia tidak terbiasa. Dia baru melihat perilaku seperti itu. Di rumah ada nggak, Bu? Adik menendang kakak. Adik menendang kakaknya, ada? Enggak. Ya enggak? Tapi di luar dia melihat temannya yang kecil berani nendang yang lebih besar. Kan kalau di lingkungan kan diam saja kan? Ya enggak? Nah itu dia praktekin di rumah. Dia tendang kakaknya. Kenapa? Karena dia lihat tadi temennya Pak nendang tuh yang lebih besar dan gak ada yang negur di luar gitu. Ya kan? Nah jadi itu bukan berarti dia lebih cepat meresap. Tapi dia mendapatkan sesuatu yang baru. Kalau dalam verbal dia ucapkan. Kalau dalam sikap dia tiru. Nah akhirnya yang bisa melindungi adalah ya, tadi saya bilang penyuluhan yang ada dari rumah. Semuanya bukan penyuluhan sebenarnya. Kalau kita kan penyuluhan. Jadi sebenarnya informasi banyak-banyak. Karena ibu harus ingat, anak kita nanti sendirian loh di luar. Ya kan? SMP saja sudah sendirian, Bu. Apa ibu mau, ya kalau nganter sih mungkin iya ya. Tapi apa masih harus nganterin bekal? Nanti SMP sudah mulai loh nggak mau dibawain bekal. Ya kan? Orang tua sudah mulai tuh. Sudah mulai gonjang-ganjing. Kenapa sih waktu SD aja mau dibawa? SMP nggak mau dibawain bekal. Padahal sebenarnya nguntungin ya Bu ya, kita nggak capek masak gitu ya. Tapi itu satu hal yang biasa dan sekarang kita mulai nggak biasa nah. Ya Bu ya. Jadi harus sudah mulai dibiasakan untuk anak itu sudah mulai dilepas. Apalagi kalau anak kita di pesantren gitu ya. Wah luar biasa itu berarti harus lebih double tuh ya. Jadi anak itu harus punya figur juga ya. Ayah nih sebagai ayah ya. Figurnya apalagi kalau anaknya yang ABG. Wah, saya juga anak punya ABG 2, Pak. Alhamdulillah anak saya teman-temannya bilang, kok kalau sama abinya kayak teman sih gitu. Kayak bukan main gitu ya. Kalau lagi jalan tuh, dia yang ngerangkul abinya gini. Ayo jalan gitu, bukan abinya yang ngerangkul gitu. Alhamdulillah gitu. Karena memang, ya itu tadi setiap hari tuh, walaupun dengan kondisi kita ribut, tapi akan ada hasil. Nggak apa-apa. Jangan takut debat dengan anak. Yang penting ada tuntas.
Jangan debat aja, tapi tuntas. Jadi mereka tahu bahwa debatnya si ibu adalah membahas masalah. Gitu. Dia tahu bahwa ibunya ngomel itu adalah membahas satu masalah. Bukan cuma ngomel doang. Ya. Gitu. Jadi walaupun ibu galak seperti apa, anak tetap akan yang namanya hormat sama orang tuanya. Ya. Jadi begitu. Saya ulangi, jadi bukan berarti lebih cepat meresap yang buruk, tapi karena yang buruk itu tidak ada di rumah. Ya, jadi dia mencoba untuk namanya anak. Kan dia ingin mencoba. Dengan verbal dia coba ucapkan, dengan sikap dia coba tiru gitu. Ya. Sebenarnya ada apa ya dibilang keuntungan ketika dia mencoba dan mengucapkannya di depan orang tuanya sehingga ada perbaikan, begitu kan? Daripada dia ngucapinnya tiba-tiba di depan orang. What? Ya enggak? Kamu serem banget nih gitu ya. Jangan langsung diberi penjelasan saat itu. Jadi nggak usah takut. Kalau saya jadi guru BK itu kan pegang kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kelas 8 ini, di kelas 8 itu anak-anak laki. Saya munculkan semua sifat memberontaknya. Saya munculkan dengan cara seperti apa? Jadi ketika dia melakukan kesalahan, saya minta dia debat sama saya. Jangan didiemin. Jadi kalau udah muncul di kelas 8, kelas 9-nya aman. Kalau kelas 7 tuh cuma dengar gitu ya. Kalau dia sedang mempelajari, itu kelas 8, udah mulai. Apalagi kelas 7 sekarang itu kan sebenarnya anak yang dulunya SD ya Bu ya. Iya. SD, saya dapetin banget nih. Dulunya SD kelas 4, naik kelas 5 online terus, ya enggak? Tiba-tiba SMP gitu kan ya. Nah, jadi anak sekarang itu kalau belajar banyak bengongnya. Ya, banyak bengongnya, ditanya juga, aduh ya Allah, apalagi tulisan Bu. Kan karena 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun mereka tidak menulis ya. Itu tulisannya ya Allah, saya bilang benar-benar luar biasa ya. Dan dari, apalagi kalau dilihat sosok tatapan matanya ya, kosong itu sepertinya belajar tuh cuma gini. Sekarang saya tepuk bangun gitu. Makanya jadi tahun ini saya melenceng dari tema ya, karena saya harus selesaikan adalah kasus mereka untuk paham tentang kondisi pandemi yang sekarang. Ya, jadi mereka menganggap, apalagi anak-anak yang menganggap COVID nggak ada Bu, gitu ya, ada gitu. Ya mereka dapat guru BK yang ngalamin sendiri. Jadi akhirnya saya bercerita bukan hanya bercerita gitu, tapi memang ada loh. Sampai anak SMP ditakuti vaksin juga ada ya Bu ya. Jadi nggak usah Ibu jangan pasang status anak saya takut divaksin. SMP juga ada Bu. Jangankan anak SMP, orang tua juga ada ya Bu ya, takut divaksin. Iya. Ya jadi banyak ikhtiar lah, semoga pandemi segera berakhir. Ya, begitu Ibu paham ya. Jadi Ibu harus tahu bahwa alhamdulillah lah anak itu ketika dari luar dapat yang buruk, depan Ibu. Jadi bisa perbaiki. Ya, mulai sekarang kasih banyak-banyak informasi. Bahkan gak usah takut Bu ngomongin tentang menstruasi anak perempuan. Ya, yang sudah kelas 5 ada di sini kelas 5, kelas 6? Ya, kasih tahu Bu tentang menstruasi. Bahkan yang kalau saya paling mujara pada ketika saya sodorkan ke anak saya, mohon maaf untuk yang bapak-bapak ya, saya sodorkan tuh Bu pembalut saya ke anak saya yang perempuan. Mereka biar dia bisa tahu bahwa ini loh darah menstruasi seperti ini, gitu. Jadi dia tahu bahwa oh iya nanti dia akan ada pertanyaan kita jawab, gitu, ya. Jadi saya bilang hati-hati. Udah sampai sekarang sudah tahap di mana mereka sudah paham bahwa perempuan itu ya, jadi seperti itu ya. Jadi untuk ibu-ibu yang punya anak sudah mulai kelas 5, kelas 6, gak apa-apa. Jelasin dari sekarang. Jangan sampai terjadi di luar dulu, baru kita panik. Begitu ya. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang lain? Ini tadi ada yang raise hand ya Bu Yani. Ada Bunda Ahnaf yang mau bertanya kelas 3B. Ini lewat ruang Zoom. Bunda Ahnaf, apakah masih hadir? Hadir. Halo, Assalamualaikum Bunda Ahnaf. Dengar suara. Halo, iya terdengar Bunda. Terdengar suaranya enggak? Oh, masih di mute. Enggak, Halo? kedengeran kok. Itu ada suaranya. Halo?
Oke, ya, halo, assalamualaikum Bunda Hana. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Ya, sama-sama, silakan Bunda. Baik, terima kasih Bu Suryati. Iya, Bu Suri, Bu, Suryati, panggilnya Bu. Masya Allah. Terima kasih atas ilmunya dan kesempatannya. Subhanallah tadi juga ngasih testimoni buat para komite. Saya mewakili bagian satu dari bagian ibu-ibu yang mengucapkan terima kasih sama komite. Saya rangkum di sini aja supaya hemat waktunya. Sudah komite sudah meluangkan waktunya di 2 tahun pandemi ini, masih yang terbaik buat kita semua gitu. Terus yang selanjutnya saya juga subhanallah materi hari ini ada beberapa ya PR buat saya Bu Yati ya. Yang pertama tadi mempertanyakan temanya ini. Temanya tuh simpel tapi kayaknya kalau berhasil subhanallah gitu ini bisa tercapai semuanya guru, anak sama bunda di rumah orang tua terutama. Yang saya tanyakan kan guru edukatif, orang tua aktif, anak kreatif. Dan saya tanyakan sampai muncul pertanyaan gini, anak kreatif versus anak solih. Nah ini, anak kreatif versus anak solih. Kenapa versus gitu? Karena anak kreatif itu cenderung ya Bu, cenderung kreatif dalam hal ada yang saking kreatifnya anak tuh aktif, saking kreatifnya anak tuh apa aja dilakukan, saking kreatifnya. Bahkan kalau menurut saya PJJ ini artinya bukan, saya pikir tidak cukup menjadi anak kreatif gitu. Karena apa? Kalau anak kreatif ketika misalnya PJJ Zoom pasti larinya kemana-mana tuh Bu. Dia searching online tapi searchingnya kemana-mana. Gitu. Itu kalau misalnya saya pikir kalau misalnya saya nggak ngawasin anak saya kelas 3 gitu, itu udah adanya udah mulai lihat tuh, udah mulai chatting, udah lihat chatting tuh, tapi bilang saya bilang gitu. Tapi saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya di atas anak-anak di atas level itu, mungkin dia udah mulai kreatif tuh. Kiranya bagaimana udah lari kemana-mana mungkin begitu ya. Makanya PR BK pasti banyak ketika masuk karena dunia yang dulunya menjadi pengawasan penting gadget itu sekarang jadi harus bersahabat gitu. Jadi PR gitu, PR bukan hanya orang tua tapi guru gitu ketika daring seperti ini. Terus ketika masuk, ini temanya unik, anak kreatif gitu. Saya bilang, dimana supaya anak solih dan kreatif ini bisa berjalan beriringan. Jadi mengontrol kreativitas itu menjadi hal yang positif. Yang tadi dibilang anak kreatif di dalamnya pasti ada anak solih. Anak kreatif pasti di dalamnya ada anak yang tidak ada kontrol. Maksudnya dalam artian ya saking kreatifnya, jadi role-nya dilabrak gitu. Tidak ada aturan, saking kreatifnya gitu Bu ya. Bener gak sih Bu? Kadang saya mengenal saking kreatifnya anak pinter nih, kreatif ya. Jadi saking kreatifnya gimana ya, sholat aja misalnya harus ada aja idenya kayak gimana gitu. Nah itu supaya kontrol itu jadi anak solih yang kreatif gitu. Jadi kayaknya kurang gitu, ada sesuatu yang kurang bagi saya gitu. Kreatif kan tadi ya, jadi konsepnya bagus gitu. Guru yang kreatif akan melahirkan anak kreatif gitu. Nah, nanti di atasnya itu gimana konsepnya, pasti ada hal yang perlu ditambahin gitu Bu. Maksudnya gurunya harus seperti apa supaya menciptakan anak kreatif yang solih gitu. Jadi nggak hanya kreatif berhenti tok gitu Bu. Mungkin ada pemahaman yang saya belum sampai. Terus yang kedua adalah anak saya harus jadi objek. Anak itu harus jadi objek atau jadi subjek. Yang mana Bu? Saya jadi bertanya sama diri saya sendiri. Saya di rumah kayak gimana? Nah, saya juga mempertanyakan gitu bahwa dunia pendidikan gitu banyak dengan targetnya. Target KKM, target segala macam, target akhlak, nggak tahu target akhlak apa ada. Entahlah, pokoknya target gitu. Nah, bahkan tadi dibilang kalau kita anak kita menjadi objek dengan target, maka dia akan menjadi anak apa ya? Apa Bu tadi? Yang ngejar target itu beda dengan anak yang subjek, kita anggap subjektif, anak sebagai subjek itu akan dinamis, fleksibel gitu. Nah, jadi gimana ya supaya bisa apa ya,
tarik ulur ya, maksudnya kalau anak tuh tarik ulur ya Bu, nggak bisa, entahlah gimana pandangan ibu lah seperti itu. Dengan pemahaman saya dibilang target kayaknya kita nggak mungkin nggak lepas target karena sekolah penuh target. Jadi di rumah pun saya memberikan target-targetan kepada anak saya gitu. Tapi saya juga ingin anak saya menjadi anak yang dinamis. Nah seperti itu Bu, dua hal itu yang bagi saya tuh kayaknya gimana ya supaya lurus nih pemahaman saya Bu, supaya nggak ada yang keliru gitu. Terima kasih Bu Yati. Iya, Mudah-mudahan berkenan ya Bu pertanyaan saya. Iya, terima kasih Ibu. Ya, alhamdulillah ya, pertanyaannya bagus kita diskusikan. Ya, untuk anak, memang anak cerdas, anak kreativitas, anak kreatif, solid dan lain sebagainya. Ada seorang tokoh yang dia mengutarakan tentang kecerdasan anak. Tuh ya, ada 8 kecerdasan atau disebutnya dengan multiple intelligence ya. Dari kecerdasan itu nggak mungkin semua anak memiliki kecerdasan, ya. Minimal 3 lah dia punya kecerdasan. Misalkan kecerdasan bahasa, lalu sosial, lalu yang lainnya, ya. Dengan 3 kecerdasan yang dimiliki saja, saya rasa anak sudah kewalahan nih, sudah kewalahan mengatur jadwalnya dia untuk dia mengembangkan kreativitasnya. Nah, jadi begini, kita jangan fokus pada kelemahan anak kita, tapi kita fokus pada kelebihannya. Begitu ya. Misal dari kecil kita sudah tahu nih anak kita berbakatnya atau kreatifnya di bidang kutak-atik karena dia sering ngutak-atik mobilannya seperti itu ya, gitu. Nah, lalu selain itu kok anak kita senang dengan olahraga, ya nggak? Misalkan olahraganya berenang. Lalu di lain sisi dia punya hobi untuk berteman sehingga banyak temannya yang datang selalu ke rumah. Dengan 3 aktivitas saja itu sudah akan memunculkan kreativitas dia yang luar biasa. Dia akan udah mulai ketika kecil muncul ya, ketika sudah mulai besar dia akan sulit tuh membagi dengan dia berteman, bersosialisasi, lalu dia mengembangkan kreatifnya dia untuk kutak-atik apapun yang ada di rumah dikutak-atik sama dia. Belum selesai ngutak-atik, datang lagi temennya, sebelum selesai lagi kutak-atik dia pengen main ini, main bola, pengen ini. Jadi itulah yang disebut dengan kreativitas. Ya enggak? Di samping solehnya anak itu dididik dengan melalui agama. Jadi tidak melulu anak itu kreativitasnya, di mana sih kreativitasnya terlalu banyak gitu ya. Jadi dengan kreativitas yang kita paham bahwa anak kita punya kreativitas yang sekian, itu sudah membuat hari-harinya penuh untuk berkreativitas. Itu ya. Jadi tapi kok kita lupa loh, ketika kita melihat anak kita kreatif, pasti akan beda dengan kreatif anak yang lain. Gitu. Setiap anak punya kreativitasnya berbeda, ya. Jadi dari kecerdasan-kecerdasan yang dia miliki akan muncul kreativitas yang dia mampu, begitu. Jadi nggak harus semuanya, ya. Lalu tadi satu lagi yang anak kita jadi objek atau subjek, ya, gitu. Jadi begini, kita itu memang hidup itu punya target. Nah, di sini saya tekankan bahwa kita harus fokus pada kelebihan. Ketika kita fokus pada kelebihan, maka kita akan lupa pada kekurangan anak. Nah, itu pasti kita lupa. Jadi kadang orang tua itu yang diingat adalah anaknya itu kekurangan dalam hitung menghitung. Tapi orang tua lupa loh bahwa anaknya itu punya tulisan yang Masya Allah bagus, rapi ya. Itu tidak dilihat loh. Walaupun matematika dia hasilnya tidak benar, tapi dia menyusun tugasnya itu tulisannya rapi. Ya, terkadang orang tua terlupa itu. Jadi yang dia lihat adalah anak saya nggak bisa matematika. Ya, makanya orang tua kita diminta untuk memahami anak kita lebih, yaitu tadi yang juga dibilang otak kanan atau otak kiri yang lebih berfungsi, yang lebih bukan berfungsi tapi lebih dominan, ya kan? Kalau misalkan otak kita pakainya otak mana Bu? Lebih banyak mana? Anak-anak kita lebih banyak pakai otak yang mana Bu? Pakai otak yang kiri, karena kalau otak itu sistem kerjanya silang dengan organ tubuh, ya. Jadi kalau misalkan otak yang kiri itu otomatis ya organ kanan yang lebih banyak bergerak, ya, tangan kanan. Nah otak kiri itu apa?
untuk bahasa, logika gitu ya. Nah, kalau kreativitas adanya di otak yang kanan. Iya betul. Berarti kalau otak kanan, organ mana ibu-ibu yang lebih banyak bergerak? Organ kiri. Nah, sedangkan di kita lebih banyak mana yang bergerak? Organ kiri atau organ kanan? Organ kanan. Sehingga yang lebih banyak dominan adalah otak kiri. Ya enggak? Wajar. Jadi makanya enggak heran ya Bu ya, Ibu kalau ada promo susu tuh biasanya untuk mengaktifkan otak kanan. Ya enggak Pak? Tuh Bapak tahu. Susu untuk mengaktifkan otak kanan. Kenapa? Karena dianggap bahwa otak kanan kita itu tidak seperti otak kiri yang dominan. Kenapa? Karena organ kiri kita bergeraknya jarang. Ya enggak Bu ya? Nah itu juga yang akhirnya membuat kreativitas anak itu mungkin sedikit terhambat dibandingkan dengan kemampuannya dia bicara. Ya, jadi untuk anak, saya bilang jangan fokus pada kekurangan, tapi fokus pada kelebihan. Makanya kalau SMA ada tuh yang namanya IPA, IPS, ya enggak? Pernah enggak Bu, Ibu ditanya soal, mungkin kalau guru SD sudah ditanya ya sama anak murid. Tapi kalau kami guru SMP sering ditanya sama anak murid begini, Bu, kok guru itu curang ya? Kita disuruh bisa semua pelajaran. Sedangkan guru cuma satu doang bisanya, gitu ya. Nah itu udah nggak aneh tuh kita dapat. Apa kita langsung marah sama anaknya? Enggak. Mereka tidak paham bahwa dulu gurunya ketika seusia dia juga sama. Belajarnya banyak. Ya kan? Dia lupa bahwa gurunya itu dulu juga pernah jadi anak kecil. Yang belajar semua dipelajari. Tapi mereka tidak paham itu. Ya kan yang ada marah, bawel gitu. Pengen tahu kan enggak? Tapi mereka dipahami. Setelah SD, mulai terlihat. Ada anak yang senangnya bahasa Indonesia, senang menulis. Ada anak yang senang hitung-hitung, ya enggak? Ketika pelajaran hitung, enggak usah disuruh, udah langsung selesai. Ketika disuruh nulis, enggak selesai. Ya, dan itu orang tua tidak paham. Orang tua tidak menyadari. Karena setiap orang tua pasti ingin anaknya pintar matematika. Gitu kan ya Bu? Mulai SD anak itu, saya nggak suka bahasa Indonesia. Saya sukanya hitung-hitung. Sampai mulai SMP, mulai dia meyakinkan bahwa saya lebih suka pelajaran yang menghitung. Gitu kan? SMA ada pilihan. SMA IPA dan SMA IPS. Maaf. Ya, kita lanjutkan. Jadi, seperti itu, Pak. Saya saja, Bu, kalau tes IQ anak SD, ada 2. Tes IQ anak SD itu ada 2. Ada verbal dan ada performance. Kalau verbal yang ucap, yang jawabannya harus diucap oleh anak. Yang kedua, performance. Itu adalah kreativitas dia merangkai, menghitung, dan sebagainya. Itu ada 12 subtes pertanyaan. 2 atau 3 pertanyaan saya lontarkan ke anak. Misalkan, yang diucapkan dia lancar, Bu. Walaupun anak itu pendiam. Tapi jawabannya, kalimatnya luar biasa bagus. Masya Allah, rapi gitu ya. Tapi ketika yang terkait dengan performance, yang terkait dengan logika, dia lama. Dia lama banget. Jadi lebih cenderung dia putus asa. Cepat putus asa. Dari sana sudah terlihat, anak ini lebih ke otak kiri. Gitu ya. Gak usah dilanjutin. Itu pasti soal-soal selanjutnya akan begitu. Yang terkait dengan kreativitas, dia akan cepat mengeluh. Gitu. Sudah terlihat, itu harus dipahami dulu. Lalu kedua yaitu tadi. Pelajari anak, dia kreatifnya ada di mana. Jangan terlalu banyak target, Bu. Kalau misalkan, apalagi SMP, saya bilang sama anak murid saya, Bu, pelajaran saya ya bahasa Inggris jelek Bu, KKM 70. Tapi matematika saya Bu keren 92. Ya sudah, tapi tunjukkan di matematika kamu harus tetap dapat A. Tapi nggak apa-apa di bahasa Inggris KKM nggak apa-apa lah, gitu kan ya? Syukur-syukur naik dikit, ya kan? Minta les sama orang tua.
Udah Bu, udah dilesin tapi masih segitu-segitu aja. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting nggak nyusahin gurunya, KKM lah. Gitu kan? Coba kalau kita gimana sih bahasa Inggris jelek, besok les. Orang tua sibuknya sama itu. Inilah yang KKM. Tapi dia lupa anaknya yang tuh IPA-nya 90, ya enggak? Matematikanya 95. Yang dilihat cuma yang C. Apalagi kalau bahasa Sunda, Bu. Di Bogor ada Sunda. Ngeremehin banget kita. Alah nggak apa-apa, Sunda mah. KKM aja nggak apa-apa. Gitu kan ya? Apalagi ibunya orang Jawa nggak ngerti. Udah nggak apa-apa. Tapi inget ya, kalau bahasa Inggris kan kamu paham. Umi paham. Bisa nanya ke suami. Awas aja kalau KKM. Gitu kan ya? Minimal jadi itu ada target kita. Gitu loh. Jadi kalau anak nggak bisa, minimal dia bisa bertanya ke orang tuanya. Karena orang tuanya paham kalau bahasa Inggris mah minimal. Tapi kalau bahasa Sunda, saya juga nggak ngerti ya. Jadi ya udahlah, pasrah. Emang kalau misalkan kita nuntut target, kita bisa apa? Kita target bahasa Sunda A, tapi saya nggak bisa juga. Ya saya sakit hati juga, anak juga nanti nyalain saya. Gitu. Jadi ada ketika kita ikhlas, oh ya sudahlah, anak kita nggak apa-apa di olahraganya KKM. Tapi di pelajaran lain yang dia suka, dia harus minimal di atas KKM. Begitu kan? Iya, cukup dengan kalimat itu saja anak sudah tahu. Oh orang tuanya nggak apa-apa kok, aku yang ini KKM. Karena aku nggak bisa dan orang tuaku juga nggak bisa. Tapi kalau yang di sini nih aku harus bagus nih. Karena aku senang. Jadi gitu. Ya jadi seimbang. Kita nggak terlalu banyak target ke anak. Gitu kan ya? Gitu kan? Kita juga anak juga bisa menjalankannya juga. Atau dia mengerjakan semuanya juga dia dengan kesadaran. Gitu. Ya kan? Nggak mungkin semua guru saja. Kalau jadi misalkan guru bahasa Indonesia, dia harus jadi guru bahasa Indonesia yang ahli. Dia nggak ahli dalam pelajaran olahraga ya nggak apa-apa. Tapi kan dia paham. Ketika guru olahraga nggak masuk, dan dia jadi guru piket, disuruh masuk ke kelas itu, minimal dia bisa jelasin sedikit tentang olahraga, walaupun hanya melihat LKS. Gitu kan ya? Gitu. Ya, jadi untuk membentuk anak kreativitas, ya memang targetnya jangan terlalu tinggi. Harus memahami, ya, harus paham anak kita kemampuannya sampai di mana. Itu dulu. Kita nggak bisa lepas dari, memang nggak bisa target ya. Tapi ketika semua sudah kita usahakan, kita sudah berusaha, berdoa, serahkan semuanya, sisanya Allah yang atur. Begitu ya. Mudah-mudahan yang bertanya, saya juga kaget ya, ternyata ada Zoom, saya lupa tadi. Dipikirnya hanya yang ada di sini gitu ya. Ya mungkin yang tadi bertanya, insya Allah sudah bisa sedikit puas gitu ya Bu ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Suri dan juga tadi siapa yang bertanya ya, Bunda Ahnaf dan juga Bunda Khiar. Alhamdulillah. Ini ada sedikit souvenir dari PWMG yang tadi sudah bertanya karena memang waktu tadinya mau 2 pertanyaan dari yang hadir dan juga dari Zoom, cuman karena memang waktu kita batasi, tapi subhanallah banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat pada hari ini. Tadi mungkin salah satunya adalah yang bisa kita kontrol itu adalah perkembangan anak ya. Artinya kita kenali kemampuan anak terlebih dahulu ya Bu Suri, sebelum kita itu muluk-muluk mau memberikan target kepada anak. Jangan sampai kita belum tahu nih kemampuan anak kita, tapi kita sudah banyak target yang sudah kita persiapkan. Ya seperti itu. Dan juga memang penyuluhan itu artinya memang penting ya, informasi harus selalu kita berikan kepada anak. Dan juga mungkin juga kita melihat usia anak, kira-kira informasi ini pas atau tidak. Jangan sampai anak artinya informasi itu sesuai dengan usianya gitu. Ketika kita menyampaikan menstruasi kepada anak 2 tahun dibandingkan dengan informasi kepada kelas 10 itu berbeda gitu. Artinya bahasa pun perlu kita pilih ya Bu Surya dalam memberikan pengetahuan. Baik, subhanallah, terima kasih banyak Bu Suri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat, bisa kita aplikasikan nantinya, dan mudah-mudahan anak kreatif ini bisa kita dapatkan dan juga
tipe orang tua yang edukatif bisa kita raih juga ya. Artinya kita juga banyak ingin mencari tahu gitu terkait dengan kemampuan anak, perkembangan anak, dan juga guru-guru di Salsabila ini senantiasa dimudahkan untuk mendidik putra putri ayah dan bunda menjadi anak yang solih dan solihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin bisa diberikan ini untuk tadi Bunda Khiar. Bunda Khiar bisa maju ke depan. Yang sudah bertanya ya silakan Bangga. Bu Suri mungkin bisa memberikan sedikit kenangan. Bunda Khiar boleh didokumentasikan? Boleh difoto? Oke, sebentar. Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin nanti untuk Bunda Enok, selamat juga nanti menyusul ya Bun ya, ketika nanti anaknya PTN, insya Allah nanti dititipkan oleh wali kelasnya. Baik, nih DP selanjutnya ada satu nih, untuk yang tadi hadir pertama kali, Bunda siapa yang tadi? Bunda Rifat ya, Bunda Rifat pertama kali datang. Kenapa? Setelah Bunda Rifat tadi udah biasanya Bunda Hisham ya? Sebelumnya Bunda Oh iya, cuman kan karena memang bertugas, jadi kan Bu Guru ya. Jadi oke, Bunda Rifat. Wali kelasnya siapa ya? Oh nggak apa-apa, saya jadi. Bunda siapa wali kelasnya? Oh Bu Yani sedang di belakang. Oke. Makasih ya Bunda Rifat. Selanjutnya ini untuk ayah nih ya, subhanallah hari ini. Kita tepuk tangan dulu deh. Oh foto dulu Bunda. Bunda foto dulu sebentar. Ini ayah yang sudah meluangkan waktunya. Ayah Hilmi nih, Masya Allah. Boleh silakan maju ke depan. Ini kenang-kenangan sedikit dari PMG. Ini subhanallah kita sama-sama mau memberikan yang baik ya untuk putra putri kita, ayah dan bundanya juga hadir. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Suri. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada PWMG dan juga seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Sebelum kita tutup acara ini, mari sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan kita, memohon kepada Allah mudah-mudahan upaya kita hari ini hadir ke sini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah dan juga dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam mendidik putra-putri kita. Insya Allah pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Hasbi Ibrahim. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya, yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, serta yang terhormat Ibu Suri, kita sama-sama berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita minta yang pertama kita kirimkan doa untuk almarhum para pendiri dari Yayasan Pendidikan Islam Salsabila Hasan, Bapak Dr. Aziz Haji Hasan Basri bin Sultan, kemudian juga Bapak Subowo, serta beberapa guru-guru dari Salsabila yang telah meninggal dunia. Semoga Allah ampuni segala dosanya. Begitu pula beberapa murid yang tercatat di murid Salsabila namun Allah panggil. Semoga mereka senantiasa diampuni segala, dijadikan kuburnya radah min jannah. Kita doakan pula buat anak-anak kita semua yang dititipkan di Salsabila, semoga menjadi anak soleh dan solehah, berguna bagi agama nusa dan bangsa, senantiasa dimanapun mereka berada, baik di Salsabila maupun keluar dari Salsabila, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan pula buat orang tua yang menitipkan anaknya di sini, semoga panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan dalam mencari rezeki. Doakan pula buat kami para guru-guru di MIT Salsabila, semoga diberikan keikhlasan, kemampuan terbaik dalam mendidik anak-anaknya, anak-anak ayah bunda sekalian, serta dimudahkan segala urusan kita semua.
على هدينا وعلى كلمة صالحة وإلى هدى النبي المصطفى رسول سيدنا من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. خلق الحمد يعمد يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم من أهل الخير ومن أهل القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا نعم المولى ويا نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara pada hari ini telah berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan pada hari ini Allah kabulkan dan juga senantiasa Allah mudahkan segala urusan kita dalam mendidik putra-putri kita. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih atas segala perhatian ayah dan bunda, baik yang hadir dan juga yang bergabung di ruang Zoom. Kami ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah acara ini juga sudah direcord dan juga sudah ada di YouTube. Nanti bisa di-share oleh wali kelasnya di grupnya masing-masing. Begitu juga materinya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup acara ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda yang sudah hadir. Terima kasih juga yang sudah hadir. Sampai jumpa. Sehat semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita foto bersama untuk yang hadir sebentar ya. Untuk dokumentasi sebentar saja. Untuk yang hadir pada hari ini bisa bersama dengan Bu Suri. Kita foto bersama untuk yang boleh masih mau bergabung juga di foto nanti bisa. Untuk yang di layar Zoom kita lihat. Oke, kita foto bersama ke depan. Bundanya sebelah sini boleh. Yuk kita foto, kita berbaris berjejer. Oke, baik. Bu Suri boleh di depan bersama dengan orang tua. Baik. Oke. Bapak Ibu guru, yuk kita dokumentasi sebentar. Yang masih mau bertahan di ruang Zoom juga silakan, nanti bisa foto jadi ada 2. Yang bapak-bapaknya boleh ditemani nih bapaknya. Bapak Yemi nih, subhanallah. Ya. Kita foto bersama ya.
Oke. Sudah? Bisa? Oke. Pinggir nggak apa-apa? Oke, saya biar kelihatan semua. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ayah Bunda. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon ridho. Terima kasih banyak. Sampai jumpa ya. Kita bertemu kembali. Selamat beraktivitas kembali. Makasih banyak Ayah dan Bunda. Sehat selalu ya. Terima kasih banyak. Bunda makasih banyak. Sehat selalu ya Bunda. Makasih banyak.